Selamat sore semuanya. Selamat datang di SIKK Podcast. Selalu mengedukasi dan menginspirasi. Bersama saya, Sirena Nurjana. Di episode kali ini kita tempat yang spesial dengan narasumber yang spesial juga dan dalam program yang spesial. Mari kita sambut narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita, Dr. Muhammad Fuad bin Bebit, selaku pengarah Galeri Azman Hashim, University Malaysia Sabah. Selamat datang. Ya, selamat datang. Kemudian juga ada Tuan Faiz Ramli selaku pensyarah Fine Art. Terlupa juga ada Puan Evelyn Kait selaku kurator dari pameran Pasforina. Dan yang paling utama ini komandan acara Pasforina, ya, Bapak Dadan Maulana Ramdan. Boleh dong kita tepuk tangan untuk kita semua. Ini beliau adalah komandan acara Pasforina, ya. Jadi kita akan berbincang apa itu Pasforina. Mungkin banyak yang sudah mendengar nama Pasforina tapi tidak tahu nih apa itu Pasforina, ya. Ada Pasforina, ada Civisa. Ini berbau-bau immigration ini. Apa sih sebetulnya? Apa kisah di balik lahirnya program Pasforina ini, mungkin bisa disampaikan oleh Pak Dadan. Silakan Pak. Oke, terima kasih Bu Yana. Pasforina itu adalah sebuah wadah atau apresiasi untuk karya-karya siswa Sekolah Indonesia Kota Kinabalu. Tapi di sini spesial kami kolaborasi dengan University Malaysia Sabah untuk Pasforina. Namun awalnya memang kami buat namanya Civisa. Itu sebelumnya Civisa. Kami ada di Balai Seni Lukis. Nah, itu dari sejarah singkatnya. Jadi awalnya Civisa, terus lahirlah Pasforina seperti itu. Jadi ini adalah sama-sama wadah atau tempat apresiasi karya seni rupa, seni musik, seni tari, seni sastra, seni film dan lainnya, gitu seperti itu. Bahasa ada juga ya? Sastra, ya sastra juga ada. Lengkap sudah di Pasforina. Kalau Civisa mungkin hanya seni rupa, visual art. Kalau Pasforina semua seni bisa terapresiasi. Sudah berapa lama mungkin program ini bisa diceritakan? Kalau program ini Civisa sendiri udah perhelatan keempat, Pasforina ini perhelatan kedua. Iya. Dari 2016 sampai 2025 sekarang. Jadi yang terbaru ini adalah Pasforina, ya. Pasforina, dan ini 2 tahun ini berkolaborasi dengan UMS, ya. Oke. Kita coba colek ini Profesor Fuad ini selaku itu lain jadi selaku pengarah Galeri Azman Hashim University Malaysia Sabah. Nah, ini kan kolaborasi yang cukup menurut kami penting, ya, Profesor, bahwa Pasforina ini bisa menjadi wadah untuk kolaborasi lintas budaya nih, gitu. Betul. Ya. Nah, menurut Profesor sendiri, ini kan bukan sekedar pertunjukan seni, tetapi ini laboratorium praktiknya anak-anak nih. Nah, apakah ini selaras dengan visinya UMS gitu? Nah, sehingga kami ini bisa berkolaborasi dengan pihak kampus, begitu? Iya, sebagai peranan University Malaysia Sabah sebagai institusi pendidikan di Malaysia, memang seharusnya mempunyai satu kolaborasi, yaitu silang budaya antara beberapa buah negara, khususnya macam Pasforina dia lebih kepada silang budaya, seni rupa, dia lebih kepada sastra, bahasanya semua, tari dan juga berbagai lagi lah. Dan peranan di Galeri Azman Hashim, kami menyambut pameran tempat wadah dipamerkan sebagai apresiasi seni daripada anak-anak Indonesia untuk mempamerkan karya di sini. Sekurang-kurangnya karya-karya itu dihargai lah, dihargai kepada semua penonton ataupun semua pengunjung melihat karya-karya daripada anak-anak Malaysia. Peranan kami sebagai sebuah negara Malaysia
itu adalah salah satu jambatan antara Indonesia dengan Malaysia. Itu memang mantap lah kalau diikutkan kerana memang seperti peranan Galeri Azman Hashim ni walaupun untuk mempamerkan saja, bukan setakat pamer di dinding, tetapi dia ada konten di dalam tu, iaitu hubungan yang rapat antara Indonesia dengan Malaysia. Ya, bukti bahwa seni itu bisa menggabungkan perbedaan ya. Iya betul. Seni sebenarnya dia merupakan satu alat komunikasi, alat komunikasi mengikut ekspres diri sendiri ataupun satu karya yang sedar seorang pelukis atau pemkarya itu dapat mengutarakan apa yang telah dihasilkan. Kalau menurut Leo Tolstoy, karya seni dia merupakan salah satu karya yang ekspres mengikut cita rasa hati itu sendiri. Kalau mengikut filmen, dia seni ini merupakan sebuah satu alat komunikasi, satu terbagi kepada dua, iaitu kepada apresiasi daripada diri itu sendiri dan juga sosial. Itu perbezaan antara pendapat-pendapat daripada pelukis-pelukis barat lah. Okay, teori-teori itu. Jadi di sini saya mengambil teori itu dikaitkan dengan Fosforina. Memang cantik lah di punya perjalanan ataupun program tersebut. Dan kemudian satu lagi, kalau kita lihat dalam kenapa kita perlu berkenalan antara satu sama lain ni. Okay, dalam surah Al-Hujurat pun ada ayat 13, kalau kita perhatikan kenapa Tuhan tu jadikan manusia itu berlainan-lainan jenis, berlainan-lainan etnik. Sebenarnya kita berkenalan antara satu sama lain supaya kita kenali antara satu sama lain. Khususnya kalau masyarakat ataupun penduduk di Malaysia dan penduduk di Indonesia, kita saling kenal antara satu sama lain. Macam mana budaya di sana, macam mana budaya di sini dipaparkan melalui hasil karya anak-anak tadi. Betul ya. Ini betul-betul bukti bahwa seni itu bisa menggabungkan perbedaan, bisa mengagungkan nilai kemanusiaan. Sepenting itu seni itu. Seni ini memang sangat-sangat penting dalam rentas kehidupan dan juga perhubungan dan juga satu jambatan antara individu dengan individu. Bukan hanya untuk diri sendiri saja, walaupun datang daripada Maha Kuasa dan dicurahkan idea itu ke canvas ataupun secara 2D atau 3D, karya-karya itu dapat merapatkan lagi perhubungan antara kaum dan juga etnik-etnik yang ada di dunia ini. Luar biasa, ini Fosforina berarti menjadi jembatan. Betul. Bukti nyata di Sabah ini kita bisa berkolaborasi Indonesia Malaysia. Betul. Oke, luar biasa. Kita colek nih satu lagi. Bisa aku. Tuan Faiz ya. Tuan Faiz ini dari Astif ya. Dari Astif. Sebuah akademi seni dan kreatif begitu ya. Kreatif. Nah, ini pasti Astif ini punya peran ya untuk kegiatan Fosforina ini. Dan tentu Tuan sendiri sudah begitu luar biasa menyokong kami begitu. Nah, bagaimana sih menurut pendapat Tuan Faiz ya makna keterlibatan Astif ini dalam pendidikan seni yang berkarakter ini bagi siswa-siswi kami gitu, yang utamanya mengadakan kegiatan di sini gitu. Oke. Terlebih dulu Bismillahirrahmanirrahim. Untuk saya sebagai wakil daripada Astif, kita UMS ni kita adalah satu-satu IPTA, Institut Pendidikan Tinggi Awam yang menawarkan seni yang di bawah kelolaan kerajaan. Jadi mostly semua hal-hal seni yang di peringkat tinggi akan bernaung di bawah UMS. Jadi mungkin pelajar-pelajar dari Astif tu memainkan peranan yang sangat penting dalam memupuk seni, meningkatkan kualiti seni kita sendiri, menyadarkan orang ramai, dan dalam masa yang sama mengenal diri sendiri, memahami apa itu seni dan bagaimana seni itu boleh membawa seseorang masuk ke dalam memahami emosi dia sendiri, memahami keadaan dia sendiri. Oke, jadi
dalam konteks Pasforina, betul Pasforina. Pasforina, Okay, betul. Astif sekarang kita telah membuka, kita ada 5 program. Jadi kita ada 5 program yang mana teknologi seni visual, program teater dengan tari, program seni muzik, program penulisan kreatif, dan satu lagi program cinematic digital berfokus pada hal-hal filem, sinematografi dan yang konteks audiovisual lah. Okay, jadi menurut saya peranan Astif memang perlu di dalam Pasforina, di dalam menyokong pelajar-pelajar daripada sekolah Indonesia dan masyarakat Sabah lah umumnya untuk memberikan pendidikan dalam konteks seni, memahami seni. Luar biasa. Yang ini saya perlu petik seorang guru saya sendiri, Pak Adam daripada UNS, University 11 Maret. Diorang membuat Art Educate, program tahunan yang sudah berlangsung 16 tahun, dan fungsi Art Educate itu adalah untuk mendidik masyarakat. Dia fakulti pendidikan seni dan berfungsi untuk bukan saja untuk lingkungan seni dalam kampus tetapi juga untuk masyarakat luar. Okay, jadi harapan saya lah kita bisa lagi kerjasama yang berterusan. Jadi Amin. sinergi antara budaya Indonesia dan Malaysia tu bukan setakat Upin dan Ipin. Ya, kita bisa saling mengenal. Sampai saat ini saya belum menemukan tuh di mana rumahnya tuh, Pak. Nanti kita Upin cari. itu. Dengan Dr. Puan nanti kita cari. Okay, baik. Kita cari ya. Itu saja kali dari saya. Luar untuk biasa, soalan ini seni itu memang syarat makna ya, betul-betul universal ya, diterima Ya, oleh semua orang ya. Luar biasa. Kita coba colek nih satu lagi. Tuh Puan Evelyn. Nah, selaku kurator dari pameran Pasforina ya. Nah, Puan, bagaimana sih pendapat Puan nih? Bagaimana tentang siswa-siswi yang kemudian memajangkan karya mereka di galeri ini gitu ya. Dan ini kan bukan masalah tempat saja tapi bentuk penghargaan ya Puan ya kepada siswa-siswi kita bahwa mereka sudah berkarya meskipun mereka masih newbie ya, masih newbie. Nah, bagaimana sih rasa pendapat Puan dengan kegiatan ini? Apakah ini mampu meningkatkan kepercayaan diri dari siswa-siswi itu sendiri sejauh yang Puan lihat begitu? Oke, terlebih dahulu terima kasih karena menjemput saya. Oke, untuk pendapat saya penting sebuah pameran itu dijalankan di galeri yang profesional, terutamanya di Galeri Azman Hashim. Sebab sebelum ini Prof selalu mengingatkan kami, datanglah ke UMS, buatlah pameran. Sebab untuk pengetahuan kita, galeri di Sabah sendiri, setahu saya hanya ada 2 Pak. Ya, betul. Yang betul. Satu di Balai Seni dan satu lagi di Galeri Azman Hashim. Jadi platform untuk artis ataupun terutamanya artis muda daripada sekolah untuk mempamerkan hasil karya mereka di tempat yang profesional seperti Galeri Azman Hashim ini penting. Sebab salah satu sebab adalah konsep profesional itu sendiri, ruangannya, perjalanannya, fasilitasnya itu lebih teratur. Di mana karya itu dipamerkan dengan adanya punca pencahayaan yang lebih baik kan Pak. Jadi secara tidak langsung hasil lukisan itu nampak lebih profesional dan artis itu rasa dihargai. Betul. Itu ya yang ingin betul. kita dapatkan ya, bahwa siswa itu mendapatkan penghargaan bagaimanapun kondisi karyanya ya. Tapi tentu dikurasi kan ya, oleh Puan sendiri. Ya, terlebih kita tahu kalau karya siswa itu kan sangat orisinal ya, betul-betul apa adanya gitu ya. Ya tentu berbeda dengan karya-karya seniman yang sudah profesional ya. Ini merupakan sebuah hal yang sangat luar biasa. Saya sangat applause ya bagi UMS yang sudah menerima kita semua siswa-siswi untuk mengadakan pameran di sini, luar biasa ya. Dan tentu tujuan ini punya tujuan ya, kegiatan ini punya tujuan kan ya Pak Dadan. Pasti. Apa sih tujuan besar Pak Dadan? Kenapa sih tetap ini harus ngadain Pasforina padahal ribet loh gitu? Silakan Pak. Terima kasih Bu Yana. Oke, untuk tujuan saya pribadi di sekolah, tujuan dari pameran di luar ini di galeri-galeri yang profesional sebenarnya itu ada sangkut pautnya dengan
kurikulum pendidikan di sekolah. Karena di sekolah sendiri setiap akhir pembelajaran, setiap akhir materi, karya itu mesti dipamerkan. Baik itu dalam kelas atau di tempat-tempat di lingkungan di sekolah begitu. Untuk diapresiasi oleh siswa yang lainnya atau kelas-kelas yang lainnya. Nah, pada kesempatan ini tujuannya hampir sama, cuman saya pribadi dari guru seni rupa ingin karya-karya itu diapresiasi lebih luas lagi oleh orang luar atau di luar sekolah begitu, dari masyarakat umum. Di sini kami coba mencari tempat yang sangat representatif, di mana orang bisa mengunjungi karya-karya itu secara khas gitu. Kan pameran bisa aja di pinggir jalan begitu, di mall dan lain. Tapi kalau di galeri itu memang peruntukan untuk sebuah pameran yang profesional lah. Di situ ada seniman besar pameran di sana. Seniman yang baru juga di sana. Kita juga yang siswa tidak salahnya mencoba juga di sana. Jadi setidaknya kita mendapat apresiasi dari pecinta seni yang sama begitu. Tujuannya seperti itu. Selain untuk meningkatkan percaya diri siswa gitu. Mungkin itu. Jadi tentu anak itu lebih dihargai lah ya, karena lebih profesional ya di galeri itu. Ya meskipun ini butuh tantangan juga ya Pak Dadan ya, tantangan sosialisasi karena tidak semua mungkin khusus sengaja mendatangi galeri. Hanya orang-orang pilihan yang punya effort gitu untuk bisa mengunjungi galeri. Kalau mall kan beda, sambil jajan, sambil makan, kita lihat. Tapi tentu yang pasaran itu berbeda dengan yang spesial ya. Tentunya itu jadi salah satu alasan ya Pak Dadan untuk bisa memamerkan karya siswa itu di galeri UMS ini. Luar biasa. Tadi ada kaitan dengan Pak Dadan tadi bahwa ini selain untuk kalangan sendiri juga untuk kalangan luas. Nah, berarti kan untuk kalangan UMS juga kan ya mahasiswa. Nih, saya ingin tanya kepada Pak Faiz nih. Tanggapan mahasiswa sendiri gimana nih Pak dengan pameran Fosforina ini sejauh ini? Mungkin saya ingin tahu nih. Baik. Tanggapan mahasiswa untuk pameran Fosforina setakat ini satu hal yang memberangsangkan. Sebab kita tahu dalam satu setandan pisang bukan semuanya buah yang bagus. Jadi pameran ini adalah satu benda yang saya gunakan secara personal untuk provoke pelajar saya sendiri. Sekolah Indonesia dengan level yang begini boleh buat sekian. Kamu bagaimana? Jadi bagi saya ini satu hal yang baik untuk kita bersaing secara sihat lah di antara kita semua, dan jadikan hal ini sebagai satu metode pelajaran di luar bilik kuliah. Sebab yang memang ikut saya belajar, yang ini pun guru saya Prof. Madiano Kepuat, memang kami lagi banyak belajar di luar kuliah. Di waktu setup pameran, belajar pengurusan pameran, belajar pengurusan program menjemput artis-artis daripada Tanah Semenanjung, daripada luar. Jadi bagi saya pameran ini tanggapannya memang perlu diteruskan dan memberi impak yang besar. Secara langsung atau tidak langsung, pelajar akan menerima sendiri punya, kita panggil rezeki lah, rezeki dia untuk belajar sesuatu di waktu itu. Berlainan. Ada yang belajar pengurusan, ada yang belajar pembinaan karya, pembinaan karakter. Ya, jadi mungkin tanggapan saya seperti itu. Ya, jadi saling dapat keuntungan ya. Iya. Kita dapat tempat. Ya, luar biasa. Juga UMS juga ini bisa saling belajar. Ini betul-betul tempat praktik yang memang tempat praktik. Sangat-sangat betul membawa teori ke ruang praktik. Iya, betul. Seperti itu. Ya. Dan boleh dong cerita Pak Profesor, bagaimana sih kualitas, ini kan lukisan yang dipajang ya. Saya ingin tahu supaya anak-anak juga yang di rumah, teman-teman sahabat podcast juga tahu seperti apa sih kriteria lukisan yang bagus gitu, yang memang pantas untuk dipamerkan di galeri gitu. Apakah karya-karya siswa kami itu sudah pantas? Boleh dong. Lukisan yang sebenarnya sifatnya subjektif. Walaupun buruk macam mana pun, kalau kita menghargai sangat bernilai. Itu paling penting sekali lah dalam mengkarya tu. Ya.
dalam menghasilkan karya, kalau seorang pelukis ataupun anak-anak kita ataupun mahasiswa, dia sering berlumba macam Cik Faiz tadi memberitahu dia bersaing antara satu sama lain. Mungkin bagaimanapun nak semua nak pamerkan di Galeri Azman Hashim ni, sebab Galeri Azman Hashim ni kekuatannya ialah lokal dan juga antarabangsa untuk pameran di sini. Jadi di sini ada satu tempat yang kena dengan namanya GAH, iaitu Galeri Azman Hashim, singkatannya GAH, G-A-H, GAH. GAH tu maksudnya yang gagah lah. Gitu. GAH. Jadi, teringat betul nanti saya ini. dan barisan ruang-ruang yang ada di sana, kita ada 4 ruang di situ, dan satu ruang tu ruang koleksi Tan Sri Azman Hashim sendiri. Di dalam tu semua barisan pelukis-pelukis yang sangat masyhur di Malaysia, yang ada nama di Malaysia semua. Jadi kalau kita masukkan ataupun kita pamerkan karya itu sendiri, seolah-olah kita satu baris dengan karya-karya tersebut. Ini yang Pak Dadan maukan tadi. Okey. Jadi ceritanya yang berbalik dengan bagaimana kita nak menilai karya. Mungkin karya-karya itu telah dikurasi oleh kurator itu sendiri. Okey, yang mana boleh masuk, yang mana tidak boleh masuk. Okey, ya, kita pun nak mengetahui apakah karya itu boleh dipamerkan atau tidak. Okay. Jadi dalam setiap pameran, saya kata tadi, semua pameran atau setiap karya itu tidak semestinya buruk, orang kata kan, sebab itu adalah daripada kejujuran pelukis itu sendiri. Okay. Apa yang dia buat itulah dia punya hasil karyanya. Itu kadang-kadang bila kita lihat lukisan ni macam anak saya boleh buat, tapi cubalah kau buat sendiri macam mana, dengan konsep dia, dengan apa semua yang abstrak kan. Jadi tidak boleh direndah-rendahkan setiap karya tu sebenarnya. Kan kalau mereka itu boleh melakar saja, maknanya dia boleh melukis. Sebab kita dia bermula daripada melukis, bukannya menulis. Kalau kita asal kecil dulu, masa kanak-kanak, masa anak-anak dulu dibagi pensil, apa yang dibuat? Menconting dinding kan. Bukannya di 1 2 3. Baru bukannya sadar ABC saya. tiada, ABC tiada. Bulat-bulat. Dia buat melukis bulat-bulat lah, melukis garisan di dinding-dinding. Itulah basic of art ataupun asas lukisan, bermula dengan garisan. Jadi kita tidak boleh menyangkal selukisan itu, kau punya lukisan itu tidak bagus, lukisan ini tidak bagus. Semuanya bagus. Sebab datangnya daripada Allah, diturunkan kepada kita punya tangan, dan juga kita nyampaikan kepada situ. Dan nak disampaikan tu apa? Kalau kan anak yang kecil tu diconteng-conteng, cuba ditanya, gambar apa itu? Gambar bapak dia, gambar ibunya, gambar itik, gambar ayam. Padahal tak dia nampak pun cuma image garis dia apa. aja. Cuma garis saja. Tapi apresiasi yang didirikan, dia nak luahkan perasaan sebab dia tidak tahu nak bercakap. Itu. Jadi itu adalah satu perhubungan ataupun satu alat komunikasi yang sangat-sangat sangat-sangat agung yang Tuhan bagi kepada setiap manusia. Kalau zaman dulu orang tak tahu menulis tak apa, dia melukis gambar di dinding-dinding gua tu, sejarah lukisan. Macam mana dia memburu dengan alat pemburu, dia lukis lembu dengan itu. Itu adalah salah satu dokumentasi yang boleh kita mengetahui hingga sekarang. Sebelum mereka paham tulisan. Ya, betul. Jadi asalnya apa? Lukisan. Centingan-centingan itu. Okay, itulah satu kepentingan seni lukisan itu. Jadi untuk menilai karya tadi, yang pertamanya mereka telah mempelajari. Ada juga yang tidak belajar. Dia orang kata dari bakat tu sendiri. Okey, bakat tu sendiri. Tapi sebenarnya tidak. Bukan bakat tu saja. Orang yang tak pandai, kalau kita hari-hari buat, kalau kita rajin buat, akhirnya pandai. Bukannya orang terus pandai, dia mesti rajin. Rajin adik, rajinlah belajar. Bila besar nanti baru tunjuk ajar. Jadi apa puncanya rajin. Rajin hari-hari buat. Saya enggak pandai gambar, berarti saya enggak rajin ini. Ya. Kalau kau rajin hari-hari gambar, jadi akhirnya jadi. Bisa ya? Bisa. Akhirnya akan jadi. Bila kita hari-hari buat, kita amalkan. Ini ibarat macam berzikir. Hari-hari kita berzikir, kita rutin hari-hari. Lama-lama menjadi sesuatu benda yang di luar kepala ya. Iya betul. Jadi luar biasa akhirnya. Jadi kebiasaan itu salah satu lah daripada untuk menilai tadi. Kemudian apabila karya itu telah dipamerkan, contoh di sekolah lah kan, cikgu pun mempamerkan di dinding-dinding untuk tujuan menghargai ataupun apresiasi lukisan tersebut.
semua orang melihat lukisan-lukisan tersebut. Itu satu. Apabila dipamerkan saja, itulah datangnya kebanggaan, datangnya riak dan takbur tuh, itu yang salah. Tidak ada kejujuran di situ. Oke, walaupun dia melukis kadang meniru gambar, lukis itu kan. Sebab dia meniru gambar tuh kemudian dilukis balik. Coba datang daripada hati dan dengan rasa kesabarannya, dengan rasa ketekunannya, dengan rasa ikhlasnya, dan maka dia dapatlah karya. Walaupun karya itu buruk tapi letak dekat satu karya di dinding dengan niat tidak ada orang nak beli ke tujuannya untuk menyampaikan apa yang nak disampaikan, insya-Allah rezeki itu akan datang. Itu kejujurannya. Dalam berkarya ni perlu ada kejujuran, kebenaran. Bagaimana kita nak menyampaikan, itu adalah satu amanah daripada Allah tadi. Daripada yang Maha Kuasa tadi memberi kita satu amanah. Bukannya semua orang dapat. Di lingkungan tu aja orang yang dapat kau amanahkan untuk menghasilkan satu karya. Dan bagaimana menyampaikannya? Begitulah menyampaikan dengan bentuk lukisan, 2D atau 3D, bentuk arca, cetakan, dan berbagai-bagai karya seni ini. Kemudian apabila engkau dah pamerkan, perlulah kau tahu apa yang nak disampaikan di situ dengan penuh bijaksana. Jadi kita balik kepada 4 perkara tadi, siddiq, amanah, tabdik, patonah. Lengkap ini. Jadi saling berkaitan ya. Berkait. Jadi dalam menilai karya tadi, okey. Apabila sudah yang Pak Dadan berhiya nak masuk ke galeri. Sebab apabila masuk ke galeri, sekurang-kurangnya pelajar-pelajar tadi, anak-anak kita diletak dalam biodata ataupun resume-nya setelah mempamerkan lukisan itu di Galeri Azman Hashim. Kalau tidak adalah seorang kata telah mempamerkan di dinding sekolah, tiada. Tidak ada bangganya. Tiada ada dia punya sijil resume itu tiada. Oh, ada sijil ya. Ya, dia mesti ada dia punya tu. Langkah pertama tu, katakan galeri ini adalah satu langkah wadah untuk mempamerkan. Apabila dipamerkan di galeri contohnya, mesti ada katalog dia. Mesti ada dia punya dia punya gambar untuk di refer. Okey? Dan ditulis. Mungkin daripada guru-gurunya mungkin boleh ditulis karya-karya tersebut. Tapi saya nampak Pastor Rina kalau boleh akan datang biar ditulis. Jadi dapat dokumentasi, okey ini karya ni begini, ditulis oleh seorang penulis daripada guru tersebut. Jadi benda itu bernilai. Selain daripada gambar itu, kadang-kadang kalau gambar itu terjual orang sudah beli, tapi dokumentasinya tiada. Jadi kita ada satu buku dokumentasi. Dokumentasi berkaitan dengan karya-karya tadi. Kemungkinan besar pelajar itu atau anak itu boleh jadi pelukis antarabangsa nanti. Amin. Jadi Ya Allah, benda itu ada dokumentasinya. Itu di peringkat, katakan di peringkat galeri di Sabah contoh. Kemudian dia pamerkan lagi di luar negara ataupun di kebangsaan ataupun peringkat di Kuala Lumpur atau di mana-mana di negeri sendiri contohnya. Ditulis orang lagi. Tadi harganya contohnya satu lukisan tu harganya 100. Apabila dipamerkan lagi, apabila ada yang menulis tentang lukisan itu, dikritik lukisan itu, maka dia akan naik lagi nilainya. Dia akan naik lagi apabila dipamerkan ke luar negara pula ada orang yang menulis lagi pasal tu. Itulah dia nilai-nilai tadi. Dia boleh menjangkau sampai ribuan ringgit lukisan tu. Sebab karya lukisan 2D atau 3D ini merupakan aset negara. Setiap negara ada pelukis-pelukis dan ada karya-karya agung di setiap negara. Okay? Bukan melukis-melukis untuk menghias dinding, tidak. Inilah tujuan Pak Dadan untuk mencungkil anak-anak itu, mengasah anak-anak itu supaya sekurang-kurangnya karya itu boleh jadi macam karya Effendi di Indonesia. Kalau dari sini Latif Muhyiddin, Ibrahim Hussein contohnya. Jadi karya-karya besar, Awang Damit, karya-karya yang besar tu ada semua di galeri ini. Ya? Nanti boleh menonton di sana. Oh, boleh. Saya tertarik harga sekali. Dia memang lumayan. Kemudian tengok saja. Itu dari segi harga yang dinilai oleh pengkritik ataupun penulis ya. Kemudian ada satu lagi. Di auction ni apa? Lelong di auction di bid lelong di bida lelang apabila dilelang contohnya kan lukisan ini dilelang paling tinggi siapa yang mau beli harganya sampai 100,000 contoh 500,000 kalau ada lagi fight lagi sampai 1 juta lukisan tersebut ada lukisannya di dalam pameran 1 juta ringgit 1 juta ringgit Masya Allah satu lukisan tuh. Jadi itu merupakan aset negara.
Ya, Jadi sepakat. contoh lah macam luar negara kan, lukisannya orang tu dah meninggal pun kalau kita perhatikan, janganlah dia Da Vinci contohnya, lukisan Mona Lisa, ke sana kemari orang mencari lukisan itu dengan harganya berjuta-juta ringgit. Itulah proses menilai satu karya, bukan hanya untuk menghias dinding. Dan penceritaan dalam karya tersebut, konten karya tersebut ada dia punya ada dia punya sejarahnya, ada bagaimana cara membuatnya, proses kreatif itu ditulis oleh seorang pengkritik ataupun seorang kurator yang ada nama untuk menilai karya-karya tersebut. Itulah cara menilai. Luar biasa, insight baru ini, Prof. Saya baru tahu, betul. Yang saya tahu lukisan itu lukisan Raden Saleh. Ada mencuri Raden Saleh. Kenapa Raden Itu Saleh saja. diculiknya? Saya baru tahu itu saja karena ada filmnya. Ya. Saya jujur memang bukan ahli di bidang seni, tapi saya tadi mendengarkan penjelasan Prof ini luar biasa. Ternyata ada nilai filosofis agung ya di balik kegiatan Pasforina ini. Ya, betul. Jadi bukan hanya sekedar ingin keren-kerenan ya Pak Dadan ya, bahwa anak-anak itu cuman pengen keren doang, tapi ini ada nilai agung bahwa anak-anak itu betul-betul dibina, dihargai, kemudian diberikan kesempatan seluas-luasnya agar mereka sejajar dengan karya pelukis-pelukis besar gitu. Itu bagi saya wow banget. Banget ya. Ini nilainya mulia banget itu, mulia Tapi sekali. peranan guru tuh perlu Betul. tahu walaupun satu baris dengan perkara-perkara agung ya, tapi ingat pastikan tidak ada sifat riak dan takburnya. Walaupun lukisan aku dibangga, aku punya lukisan ada di Galeri Azman Hashim. Betul. Itu sudah salah. Betul. Jadi kita sebagai seorang penggiat seni, sekurang-kurangnya dia dapat mengajar ataupun memanusiakan manusia daripada seni tadi itu. Memanusiakan manusia dari segi adab sopannya, menghormatinya, kesabarannya, semuanya bermula daripada pengkarya tadi. Apa saja karya, bukan saja lukisan saja. Seni tarinya, seni teaternya, seni suaranya, seni dan berbagai sastranya. Itu adalah membentuk kehidupan manusia yang mengenal diri, mengenal bahan, dan akhirnya mengenal Tuhan. Wow, ini filosofis sekali ya. Jadi kalau dibahas ini tidak akan selesai ini, karena bahasanya bisa mata kuliah berapa SKS. Tapi saya betul-betul tertarik ya. Saya jurusan bahasa, Prof. Ya, saya guru bahasa. Seni itu betul. Seni juga. Saya senang dengan sastra, tapi saya belum pernah coba ini untuk lukisan. Ya tadi intinya lukisan itu adalah menyampaikan rasa, menyampaikan rasa yang tertuang dalam kanvas ya. Seorang anak bisa menyampaikan cerita dari hanya segaris saja. Iya betul. Gitu ya. Sebab rasa tadi kan. Dalam rasa ada rahasia. Luar biasa. Nanti saya mau buat lukisan titik saja. Nanti sedangkan, itu saya akan buat tulisannya panjang gitu. Sedangkan Anda pun sedang melukis sekarang. Oh begitu. Masih sekarang melukis. Kamu tidak sadar sebenarnya. Melukis apa, Prof? Menconteng tuh. Oh, begitu. Coba tanda tangan kamu tuh. Kamu menconteng kan? Bukannya buat ABC kan, tidak kan? Kamu bukan tulis nama kan? Kamu menconteng kan? Tanda tangan tuh, yang tulis tangan. Itu menconteng lah tuh. Yang mempunyai identiti itu sendiri. Kalau tanda tangan itu boleh dibaca. Saya boleh tahu apa yang punya diri Anda. Adakah Anda ini orang yang cerewet atau orang yang fasih? Daripada tanda tangan itu. Garisan. Baik, Prof. Tadi kan dikatakan bahwa sebuah karya itu patut kita hargai bagaimanapun bentuknya ya. Tetapi tentu proses kurasi itu akan tetap dilakukan ya. Nah, ini kita coba minta pendapat dari Puan Evelyn, bagaimana sih sebetulnya kriteria utama gitu ya untuk sebuah proses kurasi khususnya untuk siswa-siswi kami yang kemarin mengadakan pameran di sini. Gimana, Puan? Oke, terima kasih, Puan. Oke, sebetulnya dalam pameran Pasforina, peranan saya adalah menentukan tema dan konsep ya, Pak. Di mana bagaimana lukisan ataupun hasil anak-anak itu, arah dan message yang ingin disampaikan dalam pameran ini.
Dan sejujurnya dalam menyeleksi dan ataupun mengkurasi ini, Ya. yang utama adalah bagaimana nilai dan kejujuran hasil karya itu. Sebab untuk menseleksikan Prof agak sukar, macam mungkin murid ini ada budak ini hasil lukisannya bagus dan satunya itu mungkin kurang sedikit. Tetapi message ataupun kesungguhan murid itu menghasilkan karya itu yang ditentukan macam mana. Dan dalam seleksi ini kita boleh nampak karakter dan macam mana kesungguhan anak-anak itu dalam menghasilkan karya dalam pameran Pasforina ini. Ada kriteria khusus begitu? Tadi kesungguhan mungkin ada tambahan? Secara keseluruhannya dari segi dari segi kualiti artistik dan juga teknik, itu yang ditekankan. Bagaimana penggunaan media, hasil karya, macam imbangan dalam sesuatu hasil karya murid-murid itu. Itu kualiti yang ingin disampaikan lah. Ya. Boleh saya tambah Oh, berkaitan boleh, dengan boleh. itu ya? Silakan, Dalam akurasi ini dia ada dua jenis. Okay. Yang pertamanya lebih kepada dua hal. Dua hal ini maksudnya mereka dengan atau pemkarya dengan pelanggan, apa kita panggil customer. Okay, itu designer dengan customer, itu dua hal. Itu dalam nilai-nilai seni grafik biasa macam itu. Logo, poster, billboard, apa segalanya yang berkaitan dengan pengguna, kita mengikut kehendak pengguna. Kalau dalam seni rupa lain lagi. Kalau dalam bidang seni dalam bidang seni halus, contoh kita buat lukisan, arca, cetakan apa sahaja, itu individu. Okay? Jadi dalam kurasi ini dia ada dua pula, pertandingan dan juga untuk pameran. Okay. Pertandingan lain lagi. Pertandingan dia mengikut syarat-syarat yang telah ditentukan. Yang mana boleh dipilih. Contohnya kan anak-anak sudah buat lukisan semua kan. Kemudian kita nak mendapatkan naik Johan dengan yang ketiga. Contoh begitu kan. Jadi kita perlu kurasi dia dengan syarat-syarat yang tertentu. Kalau yang satu lagi ini dia melukis apa saja kemudian dipamerkan. Itu tidak ada pertandingan, tidak ada penilaian. Dia hanya menggantung yang itu kita melihat dari segi artistiknya, kemudian dari segi kekemasannya dan juga boleh dipamerkan atau tidak. Itu ada tengok value-nya dekat situ. Sekarang ini yang kita kurasi tentunya macam pertandingan, kita perlu ada satu tema. Tema apa yang telah ditentukan. Contoh, katakan tema dia tentang alam sekitar, contohnya kan, menjaga alam sekitar. Itu tema. Semua membuat alam sekitar, betul atau tidak semua? Kalau tidak, kita keluarkan. Kita ambil yang keluar alam sekitar tadi. Kemudian yang keduanya keasliannya. Keaslian ini original. Tengok kalau kita lihat dalam chat GPT itu, dia punya karya ni ada tidak peniruan tempat lain. Itu maknanya dia meniru. Meniru kita punya, kemudian kita lukis balik, itu salah. Oh, itu meniru ya jatuhnya ya? Iya, meniru. Harus betul-betul orisinal daripada sendiri. Kalau dalam lomba. Oh, dalam lomba. Dalam lomba itu memang kenal pasti betul lah, dalam lomba begitu. Kemudian daripada situ juga kreativiti mereka. Kreativiti itu lukisan tadi macam mana kreativiti, macam mana reka letaknya, layoutnya, macam mana dia punya pemilihan warna, kemudian last sekali ialah kekemasannya. Itu semua dalam lomba itu yang kita perhatikan mengikut syarat yang telah ditentukan. Itu penilai-penilai tadi. Kalau yang karya anak-anak yang nak masuk untuk dipamerkan, ada dia punya syarat dia. Mungkin syarat itu satu daripadanya mungkin karya ini ada konsepnya tidak. Yang penting konsep dulu. Kita konsepnya apa? Walaupun lukisan itu kita nampak lah
truknya macam kertas dikoyak-koyak kemudian ditampal begitu. Contohnya kan. Contohnya begitu. Jadi Kadang unik-unik ya. jadi Orang guling-guling bisa jadi seni ya. iya, itu pada mereka kita kena terima sebab subjektif benda tu. Benda tu subjektif. Betul. Kalau katakan ini macam mangkuk jamban kemudian diletak dekat situ tu, ditaruh warna sana sini, orang lain banyak kata tidak boleh terima benda itu. Tapi benda itu adalah seni. Itu apresiasi dia yang dia keluarkan. Kenapa dia buat benda itu? Mesti orang berfikir. Itu yang paling penting. Kalau setakat gambar yang kita pernah tengok, contohnya lah kita buat satu bangunan Yayasan Sabah, kemudian dilukis balik bangunan yang Sabah, orang tak tengok pun. Sebab tidak dipikir. Kalau saya tak payah gantung, tak payah pamer benda ni. Sebab orang dah tengok benda tu semua. Kalau dia lukis hanya bunga saja, bunga apa yang ada, bunga tu memang ada mana-mana ada. Kita nak pamer nak buat apa? Tujuannya, konsep yang dipamerkan itu supaya orang berfikir apa yang ada dalam karya tersebut. Itu yang peranan itu yang paling baik sekali. Yang satu karya yang ada konten dalam tu. Itu yang bernilai karya tersebut. Kalau sakat yang karya bunga, bagus kita ambil gambar bunga. Kan? Ini Prof, saya ingin tanya atau boleh juga kepada Tuan Faiz. Saya pernah melihat sebuah pameran di mana orang itu tidur, kemudian ditonton, dan itu sebuah karya seni. Saya kurang paham. Itu maksudnya apa tuh? Jadi saya terpancing gitu ya kan, apapun ketika itu merupakan ekspresi, itu boleh dihargai ketika ada makna di baliknya. Nah, saya ingin tanya itu maksudnya apa ya? Oke, untuk kita mulai ya. Mungkin supaya paham nih kita semua. Untuk seni ini sebenarnya seni ini satu bidang yang bagi saya susah. Karena tidak ada peraturan. I see. Ya, geografi ada peraturannya, bergantung pada alam. Sains ada peraturannya. Sejarah ada aturannya. Seni tidak ada aturannya. Jadi bagaimana menetapkan sesuatu itu baik buruk? Jadi kita berbalik pada yang soalan tadi. Seni ini juga sifatnya adalah critical thinking, pemikiran yang kritis. Jadi kita semakin mencoba untuk mengadaptasi atau mencapai sesuatu yang baru. Jadi bermula dengan canvas dan seni traditional theatre. Kedua-dua hal ini digabungkan mungkin kita sebut sebagai conceptual art. Seni konseptual ini seni yang tidak mengangkat estetik. Cantik number 2. Lawa number 2. Estetik itu number 2, message number 1. Message. Komunikasi kepada audiens itu number 1. Jadi di dalam conceptual art ada banyak cabang lagi, di antaranya adalah performance. Performing dan performance berbeza. Ini berdasarkan apa yang diajar oleh guru saya, rakan baik Dr. Puat sendiri, arwah Dr. Baharudin Arus. Dulu dia penyelia saya di sini dan dia seorang pensyarah kami lah. Jadi dia bagi tahu bahawa performance art itu adalah satu bentuk seni yang dibuat yang berupaya menyampaikan message dengan lebih berkesan. Ya, jadi di dalam satu kawasan ada yang orang baring, ada message dia. Di dalam satu kawasan mungkin ada orang yang tengah berteriak, seseorang berteriak, ada sesuatu nilai falsafah lah di sebaliknya. Ya, jadi ini juga mungkin kita berbalik pada kuratorial tadi yang diulas oleh Puan Evelyn dan Dr. Puat. Mengikut guru saya, Profesor Madya Hasnul Jamal Saidun, pensyarah daripada University Sains Malaysia. Satu-satu kuratorial itu sepatutnya memberi impak. Untuk difahami dengan mudah, audiens yang datang ke pameran itu membawa pulang apa? Apa yang dia bawa pulang? Sepatutnya ada kesan, sedikit kesan. Apa-apa kesan lah, nilai mungkin boleh diulaskan dengan Dr. Puat. Jenis-jenis nilai yang dibawa pulang. Berarti kalau pada saat pameran itu ada penjelasan kah atau masing-masing menginterpretasi sendiri? Pinter pulang ya. Dalam sebagai contoh lah, Galeri Azman Nasim yang Puan melihat
wah, bangunannya bulat kan. Kalau ada orang apresiasi orang kan, apresiasi orang, dia melihat macam penjara, orang melihat macam kubu tentera. Semua dia cerita pasal bangunan saja, belum lagi di dalamnya. Oke, apakah seperti kuburan? Jadi ada seperti kuburan, macam-macam. Bila masuk saja, kami sebagai kaki tangan di Galeri Asmanasi menawarkan warna-warna cinta di dalam ruang-ruang tersebut. Kalau kamu lihat seperti penjara, memang betul. Kalau tengok bilik yang tidak ada tingkap, kalau semua seperti penjara, dan dia punya tembok pun sifatnya macam industrial, brutal, dan di tengah-tengah tu ada perangkap lagi. Kalau lihat menara tu macam perangkap ikan, bubu, iya. Betul-betul yang betul. Itu tujuannya untuk menangkap, untuk merangkap orang yang hadir dengan warna-warna cinta tadi. Jadi keluar saja dia akan membawa warna-warna cinta tadi. Waduh. Kesannya. Jadi saya boleh katakan bangunan ini adalah penjara cinta. Jadi hanya orang-orang berpikir ya, orang yang berpikir. mampu menangkap makna. Itu dari yang saya cakap tadi. Ini. Bila masuk sini bukan hanya pameran, tengok balik ketawa-ketawa sudah. Tidak ada apa-apa. Bila masuk mungkin dia dapat satu benda yang lain pada hari ini. Bila nampak semut di dinding, aku nampak semut di mana Semutnya di Gah besar-besar. contohnya. Apa itu? Kan, satu pengalaman, satu ambil gambar di situ. Itu adalah satu benda yang menarik bagi mereka yang keluar daripada penjara ini dan terus membawa warna-warna cinta tadi. Itu dia. Itu dari segi bangunan itu sendiri. Oke. Luar biasa, ini insight banyak banget saya dapat. Betul ini Prof, saya pribadi saya jadi tahu lebih jauh ini ya. Untuk teman-teman juga yang di rumah mudah-mudahan dapat insight juga. Nah, kembali ke Pasporina. Ini kan ya. Ini gongnya kan yang dari kegiatan Pasporina ini. Kira-kira ada kesulitan apa ini selaku ketua divisi perpustakaan sekaligus juga komandan Pasporina Visa ini diborong semua. Pak Dadan gimana nih? Bagaimana kesulitan ketika mengaplikasikan teori dari ruang-ruang kelas menuju ke galeri yang super mewah seperti ini? Gimana Pak Dadan? Terima kasih Bu Yana. Kesulitan itu kalau kita nikmati mungkin tidak terasa ya kesulitannya. Tapi kalau disebut tantangan mungkin ya. Pertama kita harus mengikut tadi yang sudah disampaikan dokter bahwa galeri ini punya standar sendiri bagaimana karya mesti layak pamer atau siap dipamerkan seperti itu. Jadi tantangan pertama bagaimana siswa itu membuat karya yang maksimal, hasil akhir yang bagus dan lulus kurator, lulus di kurasi. Tantangan selanjutnya menyediakan bahan itu salah satu tantangan juga karena tidak mesti harus di kertas yang biasa kita di sekolah, mungkin ada yang di plywood, di kanvas dan lainnya. Ketiga, bagaimana sebuah karya itu bisa dinikmati, itu sebenarnya tantangannya. Jangan sampai karya itu sudah dipajang tidak ada kesan buat yang melihat. Sebenarnya tantangannya di situ. Untuk yang teknis-teknis mungkin sebenarnya kalau mau cerita penat dan lain-lain penat lah. Tapi karena kita menikmati ya, karena kita pasti ada koordinasi dengan galeri, mungkin tujuan mulia seperti itu. Lebih kepada tantangan bagaimana kita karya itu bisa dinikmati sebenarnya, bisa diapresiasi untuk di luar dari sekolah. Itu tantangannya. Bagaimana bukan menekan, meminta siswa buat karya yang terbaik gitu, supaya karya kamu bisa diapresiasi, mungkin nama kamu jadi bagus, sekolah jadi bagus, seperti itu sih. Keren ini ya. Jadi bahan bakar semangatnya adalah nilai-nilai luhur tadi, ya kan? Tanpa itu mungkin kita semua buat apa gitu ya kegiatan ini hanya sekedar untuk selebrasi. Ya, luar biasa Pak Dadan. Dan ini ingin menekankan kembali tentang kolaborasi Malaysia Indonesia nih ya. Boleh siapapun tuan-puan ya. Ini bagaimana sih UMS melihat potensi Pasporina
ya, dalam konteks hubungan bilateral Indonesia Malaysia khususnya Sabah ini. Kita ingin lebih menekankan ulang kembali nilai-nilai itu karena kita ingin buktikan gitu bahwa Indonesia Malaysia is fine gitu. Kita itu banyak berkolaborasi ya, pada kenyataannya bahwa kita itu adalah bangsa serumpun yang memang luar biasa. Kalau terjadi sebuah kolaborasi maka akan bermanfaat begitu. Ya. Silakan. Ya, terima kasih. Sebagai Galeri Azman Hashim telah menerima Pasporina dengan jayanya tahun lepas, dan cadangan daripada pihak galeri ataupun Universiti Malaysia Sabah, kita boleh meningkatkan lagi, memperkasakan lagi berkaitan dengan pameran dan apa saja yang berkaitan dengan seni tadi daripada Sekolah Indonesia. Okey, untuk pengetahuan semua, Galeri Azman Hashim ni bukan hanya untuk mempamerkan buah karya saja. Saya cuba memecah format sebuah galeri itu tidak tertumpu kepada pameran, tetapi ada juga sifatnya kepada persembahan, seni persembahan dan juga education atau pendidikan. Anak-anak yang sekolah Indonesia ni salah satu partnya ialah pendidikan, itu daripada education lah. Dan satu lagi persembahan. Saya cadangkan kalau dapat kita ni silang budaya. Di mana budaya-budaya di Indonesia tu cuba kita kenalkan di sini supaya mahasiswa-mahasiswa yang ada di UMS ni kita datangkan di sini untuk mengenali budaya-budaya di Indonesia. Contohnya bukan hanya setakat persembahan, mungkin ada kulinarinya, mungkin ada masak-masakannya, semua berkaitan dengan resipi-resipi Indonesia. Baru di situ nampak satu silang budaya. Yang Malaysianya begini, yang Indonesia begini kan. Lepas tu ada dia punya persembahan Malaysia dengan Indonesia, ada wayang kulitnya, ada jaran kepangnya. Sangat menarik. Jadi di situ sangat akrab berlakunya, bukan hanya setakat pameran sahaja. Pada pendapat saya lah, lagi mengenali budaya tu berbalik dengan kenapa kita di hidup ini berkaum-kaum, dicipta sebagai berkaum-kaum, berbangsa-bangsa, tujuannya untuk mengenal antara satu sama lain. Itu yang terbaik. Dan selain daripada peranan galeri ini juga sebagai wadah hub pelancongan. Hub pelancongan ni memang asasnya asasnya ialah hub pelancongan. Sebab ramai pengunjung-pengunjung, pelancong-pelancong luar untuk menikmati karya-karya yang ada di sini dan juga persembahan-persembahan yang ada ditawarkan ataupun yang disembahkan di Galeri Azman Hashim ini. Jadi salah satunya ialah tarikan pelancong tadi. Okey. Dan kemudian apabila adanya pelancong-pelancong tadi, maka budaya itu bukan hanya dipamerkan untuk masyarakat di Malaysia saja. Jadi mungkin daripada Korea, daripada China, daripada mana, kita bersama-sama dan kita perlu hubungi dengan pusat pelancongan. Itu yang saya sarankan, kalau boleh sekolah ke Indonesia berkolaborasi dengan pihak pelancongan, pihak embassy, boleh kita sama-sama buat di sini untuk memanggil pelancong-pelancong itu datang untuk menikmati apa yang telah kita buat. Yang penting sekali ialah promosi. Itu paling penting, promosi. Selama ini Pasporina pun promosinya sangat kurang. Saya nampak sangat kurang. Okey, kalau dapat biarlah semua warga-warga Indonesia yang ada di KK lah khususnya datang ke sini untuk menikmati karya anak-anak. Bukan hanya pameran saja, mungkin persembahannya, mungkin daripada mana-mana boleh buat persembahan di sini kan. Setakat kita buat 2-3 hari, mungkin ada lomba karaoke-nya, ada lomba dangdutnya, ada lomba jalan santai ya. Iya, betul. Baru ramai itu. Barulah. Hadiahnya jangan lupa. Barulah masuk ke sini dan menikmati karya-karya mereka.
dengan bayaran yang sangat minimal. Gitu. Bayarannya hanya ini ganjaran dari Yang Maha Kuasa. Iya, betul. Tapi kalau ikut kan masuk galeri ini memang ada tiketnya pun di sana. Gitu. Boleh itu ya. Jadi digunakan orang ya. ramai-ramai datang sekurang-kurangnya kami dapat Kadang-kadang juga. Kalau gratis itu kurang menghargai. Betul, tak menghargai kalau gratis. Kalau bayar baru Iya, lah ya. betul. Nonton konser Blackpink saja Iya. itu Bayar. berjuta-juta, Boleh, iya, berpuluh-puluh juta, satu motor itu Iya, dapat itu. bukan mahal sangat pun. Kita Nonton bayar cuma Blackpink. RM4 saja. Ya, Boleh Allah. masuk, boleh menikmati lukisan anak-anak. Gitu. Betul. Promosinya Pak Dadan, kalau boleh semua tuh yang ada di estate-estate suruh turun ke sini. Nah, Tuh, boleh lihat ini ya. Jadi sekurang-kurangnya. kita coba untuk memberikan kesempatan kepada yang di CLC, Pak. Ya betul. Ya, yang di Ladang juga datang ke sini. Iya. Biar ramai. Ah. Karena emang ternyata setelah saya berbincang ini luar biasa, tujuan Ya. sangat mulia. Kami Saya- kami membuka ruang di sini untuk silang budaya tadi, macam satu Pak Joni daripada embassy itu, kan istrinya di embassy, dia ingin membuat satu wayang kulit di sini. Mereka kalau berkolaborasi sangat bagus dengan Indonesia kan, boleh kita buat di tengah-tengah dengan bayar tiket masuk dalam, kan satu aktiviti yang sangat baik. Oke, mungkin ini pertanyaan juga untuk Puan Evelyn, ini tentang saran nih untuk anak-anak nih, terakhir nih. Kira-kira apa sih pesan dari Puan Evelyn ya untuk anak-anak yang saat ini mengikuti pameran ya, agar mereka tetap bisa konsisten dengan karya mereka itu bagaimana? Oke, terima kasih. Yang pertama untuk saya adalah dorang perlu tahu apa identiti diri yang dorang perlu bawa lah. Contohnya dalam berkarya harus tahu tema ataupun identiti apa yang ingin diketengahkan. Supaya orang tahu apabila melihat lukisan ini, tahu artis ini memang hasil karyanya. Oh, ada ciri khas gitu Ya, ya. ciri khas yang perlu ada. Dan satu lagi adalah perlu sedia mental kah? Prof, mental dan fisikal. So bila karya sudah dipamerkan, dia harus bersedia menerima kritikan. Betul. Oh, Ya, ada juga yang dikritik. Sebab ada setengah artis yang baru mula masuk galeri, bila dikritik dia terus rasa gitu. Macam mana Prof? Pendapat Saya Prof? setuju dengan apa yang Unik berkata ya. tentang jati diri tadi kan. Setiap manusia ini telah dijadikan oleh Allah, semua ada jati diri masing-masing. Walaupun bangsa itu bangsa Indonesia, walaupun dia lahir di sini, tetapi bangsanya bahasa Indonesia ada jati diri sendiri. Jadi di sini saya coba mencadangkan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Amin. Jadi Betul. sedarlah kita berada di mana, masuk di kandang kambing mengembek, di masuk harimau mengap, begitulah kan. Jadi karya-karya itu kalau dapat ada elemen-elemen Malaysia dan juga Indonesia dapat digabungkan dalam satu karya itu sangat menarik, sebab mereka itu lahirnya di sini walaupun identitinya di Indonesia. Jadi jati diri itu macam ada dua di situ, Indonesia dengan Indonesia. Jadi sama-sama jadi satu hari nanti kemungkinan besarnya Malaysia dengan Indonesia itu boleh bergabung satu, boleh jadi dari segi budayanya. Oke, jadi bergabung satu, jadi satu masyarakat atau community yang sangat harmoni. Dia lahir ada dua emak, lain bapak lain emak, begitu. Jadi bila digabungkan dia jadi satu keluarga. Itu yang sangat. Kita tidak mau Indonesia, Malaysia. Itu tidak. Pasal mereka lahir di sini kan. Jadi satu pengalaman yang sangat bagus. Ini ibarat macam kawin campur. Apabila di sini dia dapat anak, dia membangunkan Malaysia dan membangunkan Indonesia. Sama-sama kita berada di sini. Dia punya kata kuncinya ialah kebersamaan. Bersamaan. Wow, tak terasa ini sudah berapa lama kita berbincang. Mungkin ada yang ingin sampaikan terakhir gitu sebelum kita menutup perbincangan yang mungkin bermakna sedikit. ini. Daripada Puan Evelyn yang tadilah dengan Dr. Fuad berkaitan dengan jati diri. Okey, yang sebagai pandangan saya lah secara umum untuk jati diri itu sebaiknya untuk para pelajar saranan mencari apa-apa sentimen yang paling berdekatan dengan diri diorang. Kita mengambil kira main matematik sikit. Dia belajar 3 tahun.
tapi dia hidup sebagai manusia ataupun sebagai orang Jawa contoh. Dia belajar di sekolah 3 tahun, tapi dia hidup sebagai orang Jawa 16 tahun. Mana satu lagi lama? Oh iya. Jadi sebaiknya dia ambil sentimen yang paling dekat dengan dia dan cari jati diri sendiri yang mana kita boleh simbolkan pada tapak tangan pula, ibu jari. Okey. Ibu jari itu adalah tanda bahawa kita semua ada keistimewaan sendiri. Macam tanda tangan tiada yang sama dan ibu jari pun tiada yang sama. Masing-masing ada sudah Tuhan kodkan kau punya cerita macam mana, kau punya karya macam mana. Okey, jadi tinggal cari yang itu, kuatkan mental dan fizikal macam yang Puan Evelyn cakap. Jaga kebersamaan dan cari jati diri kita daripada simbolkan pada ibu jari lah. Mungkin itu saja dari saya. Aduh, ini luar biasa nih bahasannya, filosofi semua. Iya, saya ingin dari Pak Dadan nih, pesan terakhir gimana? Terima kasih Bu Yana. Ini terakhir saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Puad selaku pengarah pengarah Galeri Ajman Hasim dan Faiz, pensyarah dari Astip, dan Puan Evelyn selaku kurator untuk kegiatan Pasporina dan Sipisa. Pada kesempatan ini saya mencoba mengundang atau mengajak kepada siapapun yang melihat podcast ini ya, bahwa akan ada penutupan nanti di 13 hari bulan nanti di Galeri Ajman Hasim di sini. Walaupun tadi sempat bincang Dr. Puad tidak akan berpuisi, tapi sebenarnya itu rahasia. Biasanya dia akhir-akhir tuh tidak ada di rundown acara, tiba-tiba hadir. Itu sebenarnya daya tarik sebenarnya. Tadi bilang ke saya nggak hadir, tapi kita lihat nanti pasti itu hadir. Jadi kami mencoba promosikan kegiatan aja seperti itu, bahwa kegiatan ini adalah untuk mengapresiasi karya dan meningkatkan kerjasama, terutama kalau lebih luasnya sebagai shop diplomatik yaitu Indonesia Malaysia. Di sini kami kerjasama Sekolah Indonesia dengan UMS, dengan Galeri Ajman Hasim, dengan Astip, membuat sebuah kegiatan walaupun konteksnya mungkin sempit seni seperti itu, tapi ternyata maknanya di luar, lebih dari seni seperti itu ya. Banyak ada mungkin sisi lain tadi yang sudah disampaikan sama narasumber ya. Banyak sekali makna dari kegiatan ini gitu, selain hanya menampilkan sebuah seni. Mungkin itu tidak Bu Yana. Selagi mengucapkan terima kasih untuk semuanya. 13 hari Kamis ya. November ya. Siang jam 13, jam 1 petang. Oke, terima kasih narasumber yang luar biasa sudah hadir di tengah-tengah kita semua, sudah hadir di SIKK Podcast. Oke. Banyak sekali insight yang didapatkan ya dari Pak Dadan, kemudian dari Profesor Fuad, dari Tuan Faiz, juga Puan Evelyn. Luar biasa, saya sangat berterima kasih sekali. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu untuk kita semua. Saya pun dapat ilmu hari ini. Betul. Ya. Saya bersemangat untuk ikut Pasporina. Itu yang terbaik. Ya. Tapi tadi itu kan Pasporina tuh belum disebutkan ini. Singkatan apa ini? Pameran dan Pagelaran Seni Rupa, Musik, Tari dan Sastra untuk Indonesia. Iya, oke. Pasporina itu singkatan dalam singkatan Bu Yana. Pasporina itu Pagar Seni for Indonesia. Pagarnya sendiri itu sudah tidak asing kalau di Indonesia adalah pameran dan pagelaran. Karena kenapa pameran dan pagelaran? Karena seni rupa visual itu pameran. Kalau seni musik, seni tari, seni teater itu pagelaran. Kalau di Indonesia digelar gitu ya, panggung. Panggung. Ya, kalau seni rupa dia pameran, statis gitu ya. Nah, jadi kalau di Indonesia itu pagar seni itu udah kayak biasa lah, pagar seni, pameran dan pagelaran. Karena kalau pagelaran saja biasanya seni rupanya tidak ikut. Karena pagelaran saja seni musik, seni tari, teater dan lain. Kalau Sipisa itu kami dulu artikan SIKK Visual Art seperti itu. Dia khas untuk
visual saja, seni rupa saja. Matematik saya pikir bisa. Cuman karena kita di luar negeri, kita coba dekatkan dengan yang Bu Yana tadi awal sampaikan, immigration gitu. Karena kita harus punya paspor, punya visa juga untuk tinggal di luar negeri, seperti itu. Jadi itu sangat sisi emosional buat siswa ya, buat kita juga ya, bahwa kita kalau di luar negeri itu memang harus punya paspor, punya visa, menandakan kita siap tinggal atau legal lah tinggal di sini di luar negeri, seperti itu. Luar biasa, banyak makna ini, multi tafsir ini. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada seluruh narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah podcast kita. Dan itu saja barangkali kita diskusi kali ini tentang Pasporina. Jadi ditunggu untuk acara penutupan Pasporina pada tanggal 13 November 2025. Sekian dari saya dan sampai berjumpa lagi di SIKK Podcast. Oke, ya. Bye. Bye.